Assalamualaikum anak-anak SD Hadijah 2. Selamat pagi bagi anak-anak yang belajar di pagi hari. Dan selamat siang dan sore hari bagi anak-anak yang sempat belajar di siang hari dan sore hari. Hari ini kita akan belajar tematik. Semoga di hari ini anak-anak masih tetap semangat belajarnya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca 2 kalimat syahadat. Jangan lupa kita yang ketiga membaca Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 7, subtema 2, keberagaman pekerjaan. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mengetahui pengertian dan jenis pekerjaan. Yang kedua, siswa mampu memahami cara menghargai keberagaman pekerjaan. Yang ketiga, siswa mampu memahami cara menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar keberagaman pekerjaan. Mengapa kita perlu adanya keberagaman pekerjaan? Ya, betul sekali. Karena manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap manusia memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan pekerjaan. Kira-kira anak-anak ada yang tahu apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa pekerjaan memerlukan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan khusus yang disebut dengan profesi. Di lingkungan sekitar kita ada banyak jenis pekerjaan, misalnya dalam proses pembuatan pakaian atau pembuatan kain. Banyak juga jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Oke anak-anak, pekerjaan atau profesi dapat dibagi dua, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang, kalian perhatikan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang dapat menghasilkan barang-barang antara lain. Yang pertama, ada petani. Petani menghasilkan barang berupa beras, jagung, dan lain-lain. Kemudian ada contoh penjahit, yaitu dapat menghasilkan pakaian. Kemudian yang ketiga ada pedagang. Para pedagang, mereka menjual barang berupa sayur, ikan, beras, dan lain-lain. Dan ada peternak. Para peternak menghasilkan hewan ternak, contohnya ada ayam, sapi, domba, dan lain-lain. Yang kedua, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa atau tenaga. Pekerjaan apa saja ya? Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa atau tenaga. Ada dokter, ada guru, ada polisi, kemudian ada pilot. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami dari kapas dan ada juga dari ulat sutra. Sekarang kita belajar mengamati jenis pekerjaan pembuatan kain. Ada petani kapas, mereka bekerja menanam kapas. Kemudian yang kedua, ada pemintal kapas. Mereka bekerja memintal kapas menjadi benang.
Kemudian yang ketiga ada penenun. Mereka bekerja dengan menenun menjadi kain. Kemudian yang keempat ada desainer atau perancang. Mereka bekerja untuk membuat pola pakaian. Selanjutnya yang kelima ada penjahit. Mereka akan menjahit kain menjadi sebuah baju atau pakaian. Kemudian yang keenam ada pedagang. Mereka bekerja menjual belikan pakaian atau baju. Selain ragam pekerjaan yang ada pada gambar tadi, ada juga ragam kain yang dihasilkan, antara lain kain adat yang ada di setiap daerah di negara kita. Kain adat adalah salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat Indonesia biasanya dipakai pada saat upacara keagamaan, pernikahan, atau untuk tarian daerah. Macam-macam kain adat Nusantara. Yang pertama ada kain ulos dari Batak, Sumatera Utara. Yang kedua ada kain batik dari Jawa. Kain batik dari Jawa atau di setiap daerah memiliki ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat. Bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Selanjutnya ada kain songket dari Minangkabau. Kemudian ada kain tenun dari Dayak. Berikutnya, macam-macam kain tradisional Indonesia. Ada songket Palembang dari Sumatera Selatan. Ada tenun siak dari Riau. Ada songket Sambas yang berasal dari Kalimantan Barat. Ada ulap doyo berasal dari Kalimantan Timur. Ada geringsing tenganan berasal dari Pulau Bali. Ada madura dari Lampung. Kemudian ada tenun ikat Sumba yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan ada karawo dari Gorontalo. Jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang pertama, seorang guru, tugasnya menyampaikan ilmu. Yang kedua, pilot, tugasnya menerbangkan pesawat. Yang ketiga, peternak, tugasnya memelihara hewan ternak. Yang keempat, ada pemadam kebakaran. Mereka membantu memadamkan api pada saat kebakaran. Kemudian yang kelima, ada pekerjaan seorang nelayan. Tugasnya adalah menangkap ikan. Yang keenam yaitu tentara. Mereka bertugas mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia agar aman. Cara menghargai keberagaman pekerjaan. Apa saja ya? Perhatikan cara menghargai keberagaman pekerjaan. Yang pertama, menghormati pekerjaan atau profesi orang lain apapun jenis pekerjaannya. Yang kedua, kita harus mensyukuri pekerjaan kita. Yang ketiga, kita tidak boleh menghina dan merendahkan pekerjaan orang lain. Yang lebih penting, nomor 4, kita harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar manfaat menghargai perbedaan. Yang pertama, terbentuknya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, terciptanya rasa saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, menciptakan rasa aman, nyaman dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, hidup rukun dan damai. Yang kelima, terbentuknya persaudaraan antar teman atau orang lain. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.